Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Indah Febijadul Smono dari kelas 9A, absen 21. Di sini saya akan menjelaskan tentang akulturasi budaya Islam dalam seni musik dan seni sastra. Di sini peta konsep yang saya buat berisi penyebaran Islam di Nusantara, akulturasi budaya Islam, dan akulturasi budaya bidang seni musik dan seni sastra. Yang pertama, penyebaran Islam di Nusantara. Penyebaran Islam di Nusantara pada awalnya didorong oleh meningkatnya jaringan perdagangan di luar Kepulauan Nusantara. Pedagang dan bangsawan dari kerajaan besar Nusantara biasanya adalah yang pertama mengadopsi Islam. Kerajaan yang dominan termasuk Kerajaan Kesultanan Mataram di Jawa Tengah sekarang dan Kesultanan Ternate dan Tidore di Kepulauan Maluku di timur. Pada abad akhir ke-13, Islam telah berdiri di Sumatera Utara. Pada abad ke-14 di timur Laut Malaya, Brunei, Filipina Selatan, di antara beberapa abdi kerajaan di Jawa Timur. Pada abad ke-15 di Malaka dan wilayah lain dari Semenanjung Malaya atau sekarang Malaysia. Yang kedua, akulturasi budaya Islam. Di sini saya akan menjelaskan apa itu arti akulturasi budaya Islam. Akulturasi budaya Islam yaitu sebuah perpaduan budaya yang kemudian menghasilkan budaya baru tanpa menghilangkan unsur-unsur asli dalam budaya. Contohnya, sebuah proses percampuran dua budaya atau lebih yang saling bertemu dan berlangsung dalam waktu yang lama sehingga dapat saling memengaruhi. Kedatangan ajaran Islam di Nusantara juga mengalami proses akulturasi dengan kebudayaan Nusantara saat itu. Islam sesungguhnya membuka diri terhadap budaya-budaya dari luar Islam. Islam mempersilahkan siapapun untuk berpendapat, mengemukakan ide dan gagasan, ataupun menciptakan budaya-budaya tertentu asalkan sesuai prinsip-prinsip berikut. 1. Tidak melanggar ketentuan hukum halal haram. 2. Mendatangkan maslahat atau kebaikan dan tidak menimbulkan mafsadat atau kerusakan. 3. Sesuai dengan prinsip al-wala atau kecintaan yang hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa saja yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, dan al-bara atau berlepas diri dan membenci apa saja yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu akulturasi budaya dalam bidang seni musik. Di sini saya hanya akan menjelaskan 3 contoh seni musik. Yang pertama yaitu ada qasidah, yaitu puisi yang lebih dari 14 bait. Qasidah ini merupakan salah satu dari seni suara yang mana dalam anggotanya biasanya terdiri dari 10-14 orang, putra maupun putri. Lagu-lagu yang dinyanyikan terdapat ajakan-ajakan untuk berbuat amar ma'ruf nahi mungkar kepada umat manusia. Yang kedua ada hadroh, yaitu salah satu jenis alat musik yang bernapaskan Islam. Lagu-lagu yang dibawakan adalah lagu-lagu yang bernuansa Islami, yaitu tentang pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan sanjungan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada zaman sekarang, kesenian hadroh biasanya hadir dalam acara pernikahan, akikahan, atau sunatan. Yang ketiga yaitu bonang. Bonang adalah alat musik vokal yang terbuat dari perunggu dan bentuknya menyerupai gong tetapi kecil. Ada seorang sunan yang mana menyebarkan agama Islam melalui lagu-lagu Jawa atau langgam Jawa. Sunan tersebut menyebarkan ajaran tauhid, ibadah, akhlak, dan sejarah Nabi SAW. Melalui kesenian inilah sunan tersebut dikenal dengan sebutan Sunan Bonang. Kemudian ada akulturasi budaya dalam bidang seni sastra. Seni sastra ini juga menjadi salah satu tradisi atau budaya yang menjadi peninggalan ulama-ulama terdahulu. Dalam istilah Jawa, seni sastra atau aksara ini disebut dengan istilah tembang. Adapun di Sumatera dan di Semenanjung Malayu disebut dengan istilah tembang dan gancaran. Karya sastra Jawa ini ditulis dengan huruf Jawa kuno, sedangkan di sastra yang ada di Pulau Sumatera umumnya ditulis dengan huruf Arab. Dari karya-karya sastra tersebut lahirlah buku-buku atau suluk yang materinya berisikan tasawuf, atau bisa juga dalam bentuk syair-syair kuno yang penulisannya pun juga ditulis dengan bahasa-bahasa kuno atau bahasa daerah masing-masing.
Di sini saya akan menjelaskan 3 contoh seni sastra, yaitu suluk, hikayat, dan babat. Yang pertama, suluk. Suluk merupakan kitab-kitab yang menguraikan soal tasawuf. Kitab suluk sangat menarik karena sifatnya panteisme, yaitu menjelaskan tentang bersatunya manusia dengan Tuhan atau manunggaling kawula lan Gusti. Pujangga-pujangga kerajaan dan para wali yang menghasilkan karya-karya jenis suluk adalah 1. Sunan Bonang. Sunan Bonang mengembangkan ilmu suluk dalam bentuk puisi yang dibukukan dalam kitab Bonang. 2. Hamzah Fansuri. Hamzah Fansuri menghasilkan karya sastra dalam bentuk puisi yang bernapaskan keislaman, misalnya syair perahu dan syair dagang. 3. Syekh Yusuf. Syekh Yusuf seorang ulama Makassar yang diangkat menjadi pujangga di kerajaan Banten, berhasil menulis beberapa buku tentang tasawuf. Kemudian yang kedua, hikayat. Hikayat adalah cerita atau dongeng yang biasanya penuh dengan keanehan dan keajaiban. Tidak jarang hikayat berpangkat pada tokoh-tokoh sejarah atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Hikayat yang terkenal yaitu Hikayat Raja-Raja Pasai, Hikayat 1001 Malam, Hikayat Bayan Budiman, dan lain-lain. Yang terakhir, babat. Babat adalah dongeng yang sengaja diubah sebagai cerita sejarah. Dalam babat, tokoh, tempat, dan peristiwa hampir semua ada dalam sejarah, tetapi penggambarannya dilakukan secara berlebihan. Babat merupakan campuran antara fakta sejarah, mitos, dan kepercayaan. Contohnya babat Tanah Jawi, babat Cirebon, babat Mataram, dan sebagainya. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.